Di sebuah desa kecil di Jawa, hiduplah seorang wanita bernama Sari. Ia dikenal sebagai perempuan yang luar biasa cantik. Namun, kecantikan itu bukanlah berkah bagi semua orang. Bagi para istri di desa itu, kehadiran Sari adalah ancaman. Ia memiliki kebiasaan buruk, menggoda suami orang dan menghancurkan rumah tangga mereka. Sari selalu bangga dengan kemampuannya menaklukkan hati para lelaki. Ia tak peduli pada tangisan para istri atau penderitaan anak-anak yang keluarganya hancur karena ulahnya. Baginya, perhatian dan hadiah dari laki-laki jauh lebih berharga daripada perasaan orang lain. Lelaki itu mudah dirayu, katanya pada seorang teman. Cukup sedikit perhatian dan mereka akan meninggalkan istrinya. Tahun demi tahun berlalu, Sari tetap menjalani hidup dengan kesombongannya. Ia tak pernah merasa bersalah. Namun, ia tidak tahu bahwa dendam dan doa dari para wanita yang telah ia sakiti mulai menumpuk menjadi bayangan kelam yang mengikutinya. Suatu malam, Sari terbangun dengan tubuh yang terasa aneh. Kulitnya mendadak gatal dan mulai bersisik. Ia merasa dingin luar biasa meskipun malam itu udara cukup hangat. Ketika ia bercermin, matanya berubah menjadi tajam seperti mata reptil. Ketakutan melanda hatinya. Ia berlari mencari pertolongan. Dukun dan tabib didatanginya, tetapi tak satu pun yang bisa menyembuhkannya. Seorang dukun tua di desa berkata dengan tatapan tajam, "Kamu mendapat balasan atas air mata yang telah kau sebabkan. Dosa-dosamu berat, Sari." Hari-hari berlalu, tubuhnya semakin berubah. Tangannya mengecil, kulitnya mengeras dan bersisik lebih banyak. Lidahnya mulai bercabang, tubuhnya memanjang seperti ular. Hingga suatu malam, jeritan panjang terdengar dari rumah Sari. Keesokan paginya, keluarganya menemukan kamar Sari kosong. Tak ada jejaknya. Hanya seekor ular besar yang menggeliat di lantai, dengan mata yang tampak sedih, seolah masih memiliki jiwa seorang manusia. Desa itu gempar. Kabar tentang Sari yang berubah menjadi ular menyebar luas. Banyak orang percaya bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan atas perbuatannya. Sejak saat itu, rumah Sari menjadi tempat yang menyeramkan. Orang-orang yang melewati rumahnya sering mendengar suara desisan ular di malam hari. Bertahun-tahun kemudian, paranormal didatangkan ke desa karena gangguan gaib yang sering terjadi di rumah peninggalan Sari. Banyak yang melihat bayangan wanita berambut panjang menangis di sudut rumah, sementara suara desisan ular terdengar dari kegelapan. Saat ritual pemanggilan arwah dilakukan, suara lirih terdengar. "Aku menyesal. Aku minta maaf. Aku telah menyakiti banyak wanita." Paranormal itu mengatakan bahwa Sari tidak meminta ampun atas perbuatan zinanya, tetapi atas air mata para istri yang suaminya telah ia rebut. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Sari tetap terperangkap dalam wujud ular, menjadi simbol azab bagi mereka yang merebut kebahagiaan orang lain. Pelajaran dari kisah ini, sejak saat itu, kisah Sari menjadi legenda di desa tersebut. Para wanita selalu mengingatkan anak-anak mereka untuk tidak merusak rumah tangga orang lain. Mereka percaya bahwa karma akan datang, cepat atau lambat. Dan bagi siapa saja yang tergoda untuk merebut suami orang lain, kisah Sari selalu menjadi pengingat. Tidak ada kebahagiaan yang bisa dibangun di atas air mata orang lain. Tahun-tahun berlalu, tetapi kisah tentang Sari yang berubah menjadi ular tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan penduduk desa. Rumah peninggalannya dibiarkan kosong, tak seorang pun berani menempatinya. Bahkan orang-orang yang hanya melewati rumah itu sering merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Namun, kejadian aneh mulai terjadi. Warga desa melaporkan bahwa mereka sering mendengar suara desisan dari dalam rumah Sari di tengah malam. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang dengan mata yang bersinar kekuningan mengintip dari balik jendela. Yang lebih mengerikan, beberapa pria yang pernah berselingkuh di desa itu mulai mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Salah satu pria bernama Bayu
yang pernah meninggalkan istrinya untuk wanita lain, ditemukan kejang-kejang di depan rumah Sari. Mulutnya berbusa, matanya terbelalak ketakutan, dan ketika akhirnya ia sadar, ia hanya bisa berbisik. Dia datang, dia mencariku, dia ingin aku ikut bersamanya. Desa semakin gempar. Setiap malam Jumat Kliwon, suara desisan terdengar lebih keras dari biasanya. Orang-orang yang bermalam di dekat rumah Sari sering bermimpi buruk tentang ular besar yang melilit tubuh mereka, menatap mereka dengan mata penuh dendam. Tak hanya Bayu, beberapa pria lain yang dikenal memiliki hubungan gelap mulai mengalami kejadian serupa. Ada yang tiba-tiba ditemukan tidak sadarkan diri dengan bekas lilitan merah di tubuhnya, seolah-olah baru saja dibelit sesuatu yang besar dan kuat. Ada pula yang menghilang tanpa jejak, hanya meninggalkan pakaian mereka berserakan di sekitar rumah Sari. Para dukun dan paranormal didatangkan untuk menenangkan situasi, tetapi semuanya berkata hal yang sama. Arwah Sari belum tenang, dia masih menuntut balas. Seorang paranormal bernama Ki Jaya kemudian mencoba melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan arwah Sari. Saat ritual berlangsung, tiba-tiba angin kencang bertiup di sekitar rumah, dan suara desisan terdengar begitu jelas. Para saksi yang hadir menyaksikan Ki Jaya tiba-tiba terhuyung ke belakang, matanya mendelik, dan suara perempuan yang bukan miliknya keluar dari mulutnya. Kalian telah mengambil segalanya dariku, kini aku akan mengambil mereka yang mengkhianati kesetiaan. Aku akan kembali. Tiba-tiba, Ki Jaya tersedak dan muntah benda kecil yang membuat semua orang menjerit ngeri. Seekor anak ular hidup melata keluar dari mulutnya sebelum menghilang ke dalam tanah. Kejadian ini membuat desa semakin ketakutan. Seorang sesepuh desa kemudian menceritakan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Kutukan Sari tidak hanya berasal dari doa para istri yang ia sakiti, tetapi juga dari perjanjian terlarang yang pernah ia buat. Ternyata di masa hidupnya, Sari pernah menemui seorang dukun hitam untuk mendapatkan daya tarik dan pesona yang luar biasa agar bisa memikat lelaki manapun. Namun, ia tidak tahu bahwa perjanjian itu memiliki harga yang mengerikan. Begitu ia meninggal, arwahnya tidak bisa tenang. Ia terus mencari mangsa. Lelaki yang tidak setia dan wanita yang haus akan perhatian laki-laki orang lain. Karena itulah, setiap kali ada pria yang berselingkuh atau wanita yang mencoba merebut suami orang lain, mereka akan dihantui. Beberapa hanya mengalami mimpi buruk, tetapi yang lainnya benar-benar diambil oleh Sari, dibawa ke dalam kegelapan yang tak seorang pun tahu di mana akhirnya mereka akan berada. Setelah kejadian itu, desa menjadi lebih berhati-hati. Para istri semakin menjaga suami mereka, sementara para pria berpikir 2 kali sebelum mencoba berselingkuh. Namun, meski desa menjadi lebih tenang, rumah Sari tetap berdiri di sana, gelap dan tak tersentuh. Tak ada yang berani merobohkannya, takut jika kutukan Sari akan semakin mengganas. Hingga kini, orang-orang yang melewati rumah itu pada tengah malam sering mendengar suara desisan pelan, disertai bisikan menyeramkan, "Aku masih di sini, dan aku lapar." Kematian misterius. Setelah ritual pemanggilan arwah yang dilakukan Ki Jaya, desa tidak pernah benar-benar tenang. Gangguan semakin sering terjadi, terutama di sekitar rumah peninggalan Sari. Orang-orang yang mencoba masuk ke dalam rumah itu selalu mengalami kejadian mengerikan. Ada yang mendengar bisikan di telinga mereka. Ada yang melihat bayangan wanita berambut panjang melayang di sudut ruangan, dan ada pula yang merasakan sesuatu melata di kaki mereka. Meski ketika mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Namun yang paling menggemparkan adalah kematian misterius beberapa pria yang memiliki kebiasaan buruk berselingkuh. Satu persatu, mereka ditemukan tewas dengan kondisi yang mengerikan. Pak Surya, seorang saudagar kaya yang terkenal sering meninggalkan istrinya untuk wanita lain, ditemukan tak bernyawa di kamarnya dengan tubuh membiru seperti kehabisan napas. Lidahnya terjulur dan ada bekas lilitan merah menghitam di lehernya, seolah-olah sesuatu telah mencekiknya dengan erat. Tak lama setelah itu,
seorang pemuda bernama Arman yang baru saja meninggalkan tunangannya demi wanita lain ditemukan tewas di tepi sungai. Tubuhnya membiru, matanya melotot, dan mulutnya terbuka lebar, seakan dia melihat sesuatu yang begitu mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Penduduk desa semakin yakin. Sari belum selesai menuntut balas. Selain kematian misterius, beberapa pria yang pernah selingkuh mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu, mereka berada di sebuah hutan gelap, dikelilingi suara desisan yang mengerikan. Perlahan dari dalam bayangan, muncul sosok wanita dengan rambut panjang tergerai menutupi wajahnya. Ketika ia mengangkat kepalanya, wajahnya bukan lagi manusia, melainkan seekor ular dengan mata bersinar tajam. "Kau tak bisa lari dariku, kau milikku sekarang." Mereka selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napas tersengal, dan di beberapa kasus, mereka menemukan bekas lebam berbentuk lilitan di tubuh mereka. Kisah ini semakin menyebar, membuat para pria di desa mulai berhati-hati dalam menjaga kesetiaan mereka. Bahkan mereka yang sebelumnya sering bermain dengan api perselingkuhan, tiba-tiba berubah menjadi suami yang setia dan penuh kasih terhadap keluarganya. Namun, meskipun banyak yang takut, ada satu orang yang tidak percaya pada kutukan ini, Danu. Danu adalah seorang pemuda tampan yang dikenal sebagai buaya darat di desa. Ia sering menggoda wanita, bahkan wanita yang sudah menikah. Ia menganggap cerita tentang kutukan Sari hanyalah mitos untuk menakut-nakuti lelaki seperti dirinya. Suatu malam, Danu dengan sengaja menantang dirinya sendiri untuk masuk ke rumah peninggalan Sari. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah karangan belaka. Dengan membawa senter, ia melangkah masuk ke rumah yang sudah lama ditinggalkan itu. Udara di dalamnya terasa dingin dan lembab, dengan bau anyir yang menusuk hidung. Danu menyorotkan senter ke sekeliling ruangan, melihat debu tebal yang menutupi lantai dan perabotan tua yang sudah lapuk. Tiba-tiba, terdengar suara desisan pelan. Danu menelan ludah. Katanya pada diri sendiri. Namun, semakin dalam ia melangkah, suara desisan itu semakin jelas. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Kakinya terasa berat, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya dari kegelapan. Dan kemudian, senter Danu tiba-tiba mati. Ruangan menjadi gelap gulita. Di tengah keheningan, suara napas berat terdengar di belakangnya. Danu membeku, tubuhnya gemetar. Perlahan ia menoleh. Di sana berdiri sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat dan mata kekuningan yang bersinar dalam kegelapan. Bibirnya menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tidak manusiawi. "Kau datang kepadaku, sekarang kau milikku." Sebelum sempat berteriak, sesuatu melilit tubuh Danu dengan kuat. Ia merasakan tekanan mengerikan di dadanya, seolah-olah semua tulangnya sedang dihancurkan. Pandangannya mulai kabur, dan yang terakhir ia lihat adalah mata ular yang bersinar tajam, sebelum semuanya menjadi gelap. Akhir yang menjadi awal, penduduk desa menemukan pakaian Danu berserakan di depan rumah Sari. Tidak ada tanda-tanda tubuhnya, seolah ia lenyap begitu saja. Sejak saat itu, tidak ada lagi pria di desa yang berani bermain-main dengan kesetiaan. Mereka semua tahu Sari masih ada dan ia masih lapar. Namun, meskipun desa mulai tenang, teror tidak berhenti di sana. Beberapa bulan kemudian, seorang wanita muda dari desa sebelah pindah ke desa itu. Ia cantik dan menawan, dengan tatapan yang mampu memikat siapa saja. Banyak pria yang mulai meliriknya, meskipun mereka sudah memiliki istri. Yang tidak mereka sadari adalah mata wanita itu berwarna kekuningan. Dan ketika ia tersenyum, di sela-sela bibirnya sesuatu yang aneh terlihat. Sepasang taring kecil seperti ular,